Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas takdir dan kehendaknya lah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan, tempat yang sangat mulia, masjid kita tercinta, Masjid Baitul Ilmi, SMK Negeri 10 Surabaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Salawat serta salam senantiasa semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nantinya mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengilas kembali tentang bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang idola, tentunya sudah tidak lain dan tidak bukan, dan tidak usah kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam, kita mengidolakan orang lain. Sudah ada dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada dalam diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Bagaimana kita meneladani sifat-sifat Rasulullah itu, tentunya sangat banyak sekali semua di kehidupan kita, mulai dari tata cara kita berbicara, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana seorang istri patuh kepada suaminya, bagaimana seorang suami bersikap kepada istri, ataupun sebagai siswa bagaimana bersikap kepada guru, sebagai seorang anak bagaimana birrul walidain. Itu semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini yang pertama yang akan Ibu sampaikan, yang pertama kita harus memiliki sifat hayyin. Meskipun Rasulullah ini orang yang sangat fisiknya sangat tinggi besar, namun beliau ini orang yang sangat ajak, sangat tenang hatinya, tidak pernah gusra-gusru dalam bertindak, selalu memikirkan setiap yang diucapkan ataupun setiap tindakan selalu dipikir dengan matang. Tidak seperti bola bekel yang kesana kemari, tidak tenang. Tapi kebalikannya, beliau orang yang hayyin, itu adalah orang yang teguh pendirian, bersikap tenang, optimis. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, Rasulullah mempunyai sifat lain. Apa itu sifat lain? Lain di sini adalah beliau adalah sosok yang sangat lemah lembut, sopan dalam berucap, perilakunya sangat baik, tutur katanya juga tidak pernah menyakitkan para sahabat-sahabatnya maupun para keluarganya. Suka berempati kepada orang-orang sekitarnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lang faddu min haulik, maka mereka sekitar kamu akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka,
wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hamba atau orang-orang yang bertawakal. Jadi lain di sini itu kita sebagai umat Nabi Muhammad selayaknya dan seharusnya kita harus mencontoh perangai beliau, yaitu sangat lembut hatinya, meskipun mungkin ada sebagian kalangan yang dengan fisik yang sangat gagah perkasa, tinggi besar. Jangan menjadikan nikmat yang Allah berikan berupa fisik yang sempurna, ganteng, tinggi besar, sehingga kalian menjadikan sifat yang sangat mempunyai perilaku yang sangat angkuh, sombong. Itu sama sekali tidak dicontohkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan belum lama kemarin kita sudah alhamdulillah merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengulas kembali akhlak, perilaku pada siang hari ini, kita semuanya bisa meneladani seluruh akhlak yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Ibu ulangi kembali, yang pertama tadi Nabi Muhammad memiliki sifat yang hayyin. Hayyin itu sangat tenang, ajak, berpikir optimis, tidak gerusah-gerusu dalam bertindak, dan apapun yang dilakukannya itu selalu dipikirkan dengan pikiran yang matang. Dalam artian sebelum beliau itu melakukan suatu keputusan atau suatu tindakan pasti dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya lain itu adalah Rasul memiliki sifat yang sangat lembut. Tutur katanya juga sopan, tidak pernah menyakiti teman. Mungkin kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah seluruh teman akan menyayangi kita, baik teman ataupun orang tua, karena kita menjadi anak yang sangat sopan, kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tentunya orang tua kalian, teman-teman kalian maupun guru-guru kalian pasti akan menyayangi kalian. Kelembutan itu akan berasal dari kasih sayang. Jadi ketika kita sayang terhadap seseorang, dalam artian sayang dalam arti kita sebagai teman menyayangi teman tanpa pernah kita membuli mereka, tanpa pernah kita mengolok-olok mereka, insya Allah secara otomatis hati ini selalu bersifat lembut kepada mereka. Selanjutnya Rasul juga memiliki sifat yang qorib. Qorib adalah Rasul orang yang sangat dekat dengan keluarganya, para sahabatnya. Jadi dalam bergaul Rasulullah itu orang yang sangat ngangenin. Ketika sahabat-sahabatnya ketemu dengan Rasul itu alangkah senangnya para sahabat itu, karena satu hari aja tidak berjumpa dengan Rasul, para sahabat-sahabat itu merindukan akan kehadiran Rasul, karena Nabi Muhammad itu selalu mencurahkan pikirannya, waktunya. Ketika mungkin ada para sahabat yang sedang konsultasi, sedang curhat, itu seluruh pikirannya fokus diberikan kepada para sahabat-sahabat yang membutuhkannya itu. Jadi dari sifat qoribnya itu bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya kita ini tentunya ingin semuanya sebagai makhluk sosial disenangi oleh masyarakat sekitar, disenangi oleh teman-teman kita, apalagi di keluarga kita. Kalau menjadi anak yang naudzubillah min dzalik, sebagai seorang anak menjadi anak yang durhaka, tentunya mungkin kehidupan kita tidak akan bahagia. Hari-hari pasti selalu ada kerusuhan dalam keluarga kalian, entah orang tua kalian lah yang memarahi kalian, adik-adik kalian selalu berselisih pendapat. Apa enaknya seperti itu? Hidup hanya sekali, dan kita juga sudah mempunyai teladan yang memang itu sudah Allah takdirkan, bahwasanya
uswatun hasanah kita adalah Nabi Muhammad SAW, bukan orang lain, bukan idola-idola mungkin ngefans film-film Korea, itu tidak sama sekali ya. Mungkin bersama-sama mari kita kilas kembali, introspeksi diri. Sebenarnya saya ini apakah sudah menjadi pribadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kita? Kalau memang masih jauh dari itu, mulai dari sekarang perlahan-lahan sifat-sifat kita yang mungkin sekiranya itu dilarang oleh agama dan itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita hindari dan kita hilangkan, kita ganti menjadi keseharian kita mempunyai akhlak karimah, yaitu akhlak yang baik. Selanjutnya, selain Nabi Muhammad memiliki sifat yang qorib, yang sangat dekat dengan para sahabatnya, Rasulullah juga memiliki sifat yang sahal. Sahal itu Nabi selalu memudahkan urusan, karena memang Allah berfirman, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Itu juga bisa kita terapkan. Tentunya kita pasti berhubungan dengan makhluk sosial, berhubungan dengan manusia, entah berurusan sebagai ketua kelas, kalian mempersulit para anggota kelas, itu tidak diajarkan. Atau mungkin sebagai atasan mempersulit bawahannya, atau seorang ayah mempersulit anaknya, atau kebalikannya, itu sangat tidak diajarkan oleh agama Islam kita. Jadi mudahkanlah, setiap urusan yang dipilih oleh Nabi Muhammad adalah urusan yang mudah. Jadi agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, jadi rahmat untuk kita semua. Kita tidak ada segala sesuatu yang dipersulit oleh Allah maupun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam, kita harus bisa memberikan segala sesuatunya. Ketika kita berurusan kepada orang lain, tentunya kita selalu memudahkan urusannya. Tidak hanya 4 itu, sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mungkin contoh seorang anak kepada orang tua, jangan sampai pernah kita menghardik atau membentak kepada orang tua. Wala taqul lauma uffin, sampai dalam suatu surat dikatakan, janganlah kalian mengatakan kepada orang tua kalian. Kalau itu dalam arti kan mungkin hal yang remeh bagi kalian, tapi kita tidak tahu bagaimana perasaan orang tua yang ketika kalian entah disuruh sesuatu yang mungkin kalian tidak sanggupnya atau apa, kan bisa mengatakan dengan baik tanpa ada membentak atau ngedumel apa yang diomongkan oleh orang tua. Begitu juga mungkin di antara kita menjadi seorang istri, tentunya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita menjadi istri yang baik, istri yang soleha, selalu taat kepada suaminya, menjaga hartanya, menjaga nama baik keluarganya. Begitu juga misalkan sebagai seorang guru, tentunya guru juga memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswanya. Dan begitu kebalikannya, seorang siswa ketika guru tersebut memberikan suatu nasihat ataupun pelajaran, selagi pelajaran atau nasihat itu baik, kita sebagai siswa harus untuk menaatinya atau menjalankan seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jangan didahulukan kalian suuzon dulu atau menggerutu dulu, itu tidak baik. Dalam hal pergaulan yang tadi Ibu sampaikan, bahwasanya Rasulullah sangat lembut, sangat layin hatinya. Di sini andai kata seluruh siswa, seluruh orang, masyarakat mempunyai sifat lain yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah terjadi perselisihan, tidak pernah terjadi kesombongan di antara satu sama lain. Lain di sini juga bisa diartikan Nabi Muhammad tidak memiliki sifat yang temperamen, sedikit-sedikit tersinggung, mudah marah, arogan. Itu jauh dari sifat Nabi Muhammad. Jadi mungkin sebagai seorang
atasan, sebagai seorang kepala, kalau memang toh ada kesalahan dari bawahannya. Kalau kita mencontoh sifat Nabi Muhammad, Rasul mempunyai sifat lain itu, maka insya Allah tidak terjadi kemarahan antara atasan dan bawahan. Nah, kata Nabi Muhammad bahwasanya, perlukah kalian tahu bahwasanya orang yang terhindar dari api neraka itu adalah fi kulli hayyin layinin qarib wasahal. Jadi yang di dalam hatinya, yang di dalam dirinya itu terdapat dari 4 sifat itu, insya Allah kita akan terhindar dari siksanya api neraka. Mudah-mudahan dengan kita mengulas kembali pada hari ini, mengingat tentang apa aja akhlak-akhlak yang ada pada diri Rasulullah, kita senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari selalu dinaungi dengan akhlak-akhlak karimah. Dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita pernah menyakiti perasaan orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Baik, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan pada siang hari ini ada ilmu dan manfaat yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya, dan sampai ketemu pada hari Rabu. Bagi siswa-siswi khususnya SMK Negeri 10 Surabaya yang belum bergabung di Instagram anak-anak SKI, silakan memfollow Instagramnya dan jangan lupa subscribe-nya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Jika ada kebenaran itu adalah kesempurnaan milik Allah, dan kalau ada kesalahan itu dari Ibu Yanti pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.